Bab 1021 Bagaimana jika sementara seluruh eselon atas sekolah kekaisaran hati langit terguncang, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas hal itu sibuk memahami panahan seperti urusan orang lain. Adapun Life Lightning Quartz yang telah sepenuhnya ditekan setelah memasuki ruang pencuri dan menjadi seperti kucing yang rentan, kini sepenuhnya berada di bawah kendali es, dan ketika Cirrus muncul, ia benar-benar gemetar di bawah tatapan mata si kecil yang seperti serigala dan lapar. Es akhirnya menepati janjinya, dan karena hanya filamen di dalam Life Lightning Quartz yang penting baginya, ia dengan hati-hati memotong cangkang luar kecil dengan niat pedang petir surgawi dan memberikannya kepada Cirrus. Baru kemudian si kecil itu tenang. Lebih jauh, Cirrus tertidur setelah memakan bagian kecil itu. Es juga menemukan bahwa hanya tingkat petir yang sangat tinggi yang dapat memotong kuasa petir kehidupan, dan petir keputusasaannya tidaklah cukup, tetapi petir surgawi bagaikan kutukan petir kehidupan, sehingga dapat dengan mudah terpotong. Jadi, dia dengan hati-hati meletakkannya di bawah formasi penyegelan dan menyembunyikannya di sudut terpencil tempat pencuri itu berada. Baru setelah itu dia kembali berkultivasi. Hari demi hari berlalu, dan selama beberapa hari ini, Es dapat merasakan bahwa sekolah kekaisaran dipenuhi dengan sedikit kekacauan, dan dia tahu itu ada hubungannya dengan gunung petir. Namun, tidak ada yang datang untuk mengganggunya, yang berarti rencananya berhasil, dan sekarang semua orang mencurigai pedang ungu. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin meminta Purple Sword untuk bertanggung jawab karena ada banyak cara untuk menemukan kebenaran. Namun, itu akan memberinya waktu dan membuat orang lain tetap memperhatikan Purple Sword. Sebulan berlalu, dan insiden gunung petir kini diketahui semua orang di sekolah kekaisaran, tetapi tidak seorang pun tahu siapa yang menyebabkannya, dan menurut informasi yang dirilis oleh menara utama, itu adalah fenomena alam. Adapun pedang ungu, dia belum kembali ke tempat tinggalnya. Pada hari ini, Connor akhirnya datang untuk memeriksa Leroy. Namun ada sedikit rasa lelah di matanya. Aku bermaksud datang lebih awal, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi. Kuharap kau tidak bermalas-malasan. Leroy tampak terkejut ketika dia bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi, Tuan? Apakah semuanya baik-baik saja? Melihat kekhawatiran di mata muridnya, Connor tiba-tiba merasa sangat senang, ia melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh gurumu. Bahkan, pencuri tua Heavy Thunder Sword itu hampir menjadi gila karena marah. Nada bicara Connor sedikit menyombongkan diri. Pencuri tua, Es terkejut karena dia bisa merasakan ada semacam sejarah antara Connor dan Heavy Thunder Sword. Tampaknya masalah Purple Sword juga sedikit banyak memengaruhi tuannya. Baiklah, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tunjukkan padaku seberapa jauh kemajuanmu dalam seni panahan The Art Striker. Jika kau berhasil mencapai kemajuan di level pertama, aku akan memberimu kesempatan bagus. Connor berkata dengan tegas. Tapi aku sudah menguasai 3 level. Jika aku bisa menguasai 3 level lainnya, kemajuanku akan menjadi lebih cepat, dan aku juga hampir kehabisan napas untuk mendapatkan niatan busur dan anak panah, niat orbit. Namun, jika aku mengungkapkan kemajuanku, itu akan terlalu mengejutkan. Tapi aku mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi begitu aku memasuki wilayah rahasia karena aku harus memulai misi terakhir sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti insiden United Mainland. Connor tampaknya lebih tulus, jadi jika aku menunjukkan bakatku, dia mungkin akan senang, apa yang harus kulakukan. Es berada dalam dilema. Meskipun dia ingin tetap bersikap rendah hati dan menghindari timbulnya kecurigaan, dia juga ingin membuat kemajuan dalam niat pedangnya sehingga dia dapat mempelajari teknik kultivasi rahasia pedang pembelah langit. Terlebih lagi, dia tidak akan tinggal di sini karena dia memiliki urusan lain yang harus diurus, dan dia hanya di sini untuk Eva. Begitu alam rahasia itu terbuka, dia harus mengambil tindakan drastis agar dia tidak kembali. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mencuri dari Connor, tetapi dia tidak mau karena Connor tidak punya niat jahat padanya dan dengan tulus mengajarinya. Begitu dia pergi, Connor akan sangat terpengaruh. Jadi dia ingin membalas kebaikannya sebanyak yang dia bisa, dan mencuri darinya akan memiliki efek sebaliknya. Namun sebagai pencuri, ia tahu emosi hanya akan menghalangi,
dan kemajuannya adalah yang terpenting. Hanya dengan begitu ia dapat bertahan hidup di jalan ini. Tekad bersinar di mata Es saat dia menatap Connor, yang dengan penuh harap menunggu dia menunjukkan kemajuannya. Master, bagaimana kalau aku menguasai ketiga level itu? Es menatap mata Connor dalam-dalam sambil ingin melihat reaksinya. Mata Connor membelalak saat mendengar pertanyaan ini, ia bingung sejenak sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menguasai ketiga level dalam sebulan. Jika kau berhasil, maka semua akumulasi hidupku akan menjadi milikmu. Bocah cilik, tidak perlu berbohong untuk membuat tuanmu senang, jenius memanah seperti itu sudah sangat tua dan mungkin tidak akan pernah muncul selamanya. Sekarang berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan padaku kemajuanmu. Dia jelas tidak akan mempercayai Leroy karena mustahil monster seperti itu muncul, dan semua pencapaiannya selama hidup akan berubah menjadi lelucon. Es tidak merasakan apapun dari Connor karena ini adalah klaim yang sungguh konyol. Akhirnya, dia mengeluarkan busurnya, menarik talinya, dan berkata kepada Connor, "Tuan, bisakah Anda membuatkan sasaran lebah itu untukku?" Apakah dia serius? Alis Connor terangkat saat melihat ekspresi serius Leroy, dan jantungnya berdebar kencang sesaat. Baiklah, aku akan melakukan gerakan yang sesuai dengan tingkat kultivasimu. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ia tidak menolaknya, dan seekor lebah muncul persis seperti yang ia peragakan. Saat berikutnya, lebah itu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi kilatan petir saat bergerak di udara. Connor menahan napas saat menatap Leroy ketika anak panah Ki muncul di busurnya, dan tak lama kemudian anak panah Ki itu tiba-tiba berputar saat mata panah itu mulai berputar ringan. Mata Connor hampir terbelalak saat melihat ini karena dia bisa merasakan bahwa Connor benar-benar menguasai dua level pertama dengan sempurna. Saat Connor hampir ketakutan, anak panah itu akhirnya dilepaskan, dan seperti memiliki pikiran sendiri, anak panah itu langsung mengejar si lebah. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus si lebah, dan dengan bunyi ledakan kecil, baik anak panah maupun si lebah berubah menjadi partikel. Connor menyaksikan pemandangan ini seakan-akan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dan mulutnya ternganga lebar. Es menyadarinya sepenuhnya saat dia berkata dengan ekspresi polos, "Apakah kau percaya padaku sekarang?" Bab 1022 Alam Rahasia Jurang Langit 1. Saat Connor hampir ketakutan, anak panah itu akhirnya dilepaskan, dan seperti memiliki pikiran sendiri, anak panah itu langsung mengejar si lebah. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus si lebah, dan dengan bunyi ledakan kecil, baik anak panah maupun si lebah berubah menjadi partikel. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus si lebah, dan dengan bunyi ledakan kecil, baik anak panah maupun si lebah berubah menjadi partikel. Connor menyaksikan pemandangan ini seakan-akan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dan mulutnya ternganga lebar. Es menyadarinya sepenuhnya saat dia berkata dengan ekspresi polos, "Apakah kau percaya padaku sekarang?" Connor tercengang beberapa saat seolah-olah dia sedang bermimpi dan akan terbangun di saat berikutnya. Namun, melihat ekspresi serius Leroy dan Ki yang masih ada di udara, dia tahu bahwa ini bukanlah awal dari mimpi. Tubuhnya bergetar saat dia akhirnya tersadar dari kebingungannya. Kamu benar-benar menguasai 3 level pertama dalam sebulan. Ya, Guru. Murid itu beruntung karena mendapat pencerahan mendadak setelah Anda menunjukkannya hari itu. Saya rasa itu semua berkat metode pengajaran Anda yang luar biasa. Leroy memuji Connor sambil membungkuk hormat. Pencerahan. Pikiran Connor tersentak saat mendengar ini, dan matanya berbinar sesaat kemudian. Jadi, begitulah adanya. Meskipun aku hanya membaca tentangnya, ada beberapa legenda tentang pencerahan tiba-tiba yang hanya bisa terjadi karena keberuntungan. Sepertinya kau beruntung, dan itu juga menunjukkan bakatmu dalam memanah. Hahaha, muridku sangat berbakat sehingga dia bahkan berhasil memperoleh pencerahan. Bagus. Connor tiba-tiba mulai tertawa lebar karena dia tampak sangat bangga. Es tak kuasa menahan rasa lega saat melihat reaksi Connor, sungguh tak ada niat jahat yang tersembunyi di balik kegembiraannya. Ia tampak sangat bahagia untuk muridnya.
Jika setitik pun niat jahat terdeteksi, S berencana untuk melupakan semua basa-basi. Setelah tertawa terbahak-bahak selama beberapa saat, Connor akhirnya menatap Leroy, mengamatinya dari atas ke bawah, lalu mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Tampaknya aku berpikiran sempit sebelumnya. Aku seharusnya tidak meragukan muridku sendiri yang telah kuajari secara pribadi. Connor dengan sombong menyatakan sebelum ekspresinya berubah tegas, baiklah, murid, aku ingin kau menyimpan masalah pencerahanmu ini untuk dirimu sendiri. Dalam keadaan apapun, kau tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan kerabatmu, karena masalah ini dapat mengguncang banyak orang. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi dalam sejarah kekaisaran, hanya 3 orang yang tercatat mengalami pencerahan. Kaisar pendiri, Kaisar Fana ke-8, Permaisuri Fana ke-49, dan semua orang ini mampu naik ke alam abadi yang lebih tinggi. Tetapi ada satu kesamaan di antara mereka, mereka semua adalah anggota klan kekaisaran. Bahkan, ada masalah yang sangat rahasia yang tercatat di klan saya yang tidak diketahui siapapun. Saya akan memberitahu Anda karena ada kesamaannya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, ada seorang pendekar pedang yang tak tertandingi yang tiba-tiba tercerahkan dalam hukum pedang, dan hanya dengan pencerahan itu, pedangnya menjadi tak terhentikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di alam yang sama. Bahkan, ia dapat bertarung dengan melompati seluruh alam. Namun, hanya beberapa tahun setelah kejayaannya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan bukan hanya dia, semua orang yang berhubungan dengannya pun ikut menghilang. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tidak ada penyelidikan atau penyebutan namanya lagi. Saya harap Anda mengerti apa yang saya maksud. Karena Anda telah tercerahkan tentang cara menggunakan busur dan anak panah, saya ingin Anda sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Atau malapetaka mungkin akan menimpa, dan saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Meskipun Connor tidak menuduh siapapun, cukup jelas siapa yang ia maksud. S cukup terkejut karena ia tidak tahu ada masalah seperti itu, dan ketika ia mendengar bahwa itu terkait dengan seorang pendekar pedang, ia tiba-tiba teringat pada buku sejarah yang pernah dibacanya. Jangan bilang kalau informasi tentang jantung pedang yang kudapat di perpustakaan ada hubungannya dengan jenius pedang misterius ini. Pikir S. Saya mengerti, Tuan. Leroy segera berjanji. Bagus, selama kamu tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang tahu karena belum ada yang tahu seberapa dalam kemampuanmu. Mengenai peningkatan pesat di masa mendatang, kita harus menyembunyikannya. Tapi ini tidak berarti kita perlu menekan bakatmu. Malah, jika suatu hari nanti kau bisa mencapai level kepala sekolah yang terhormat, kau bisa pamer sebanyak yang kau mau. Itulah sebabnya kau harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukungmu. Kau tidak perlu khawatir tentang sumber daya apapun. Connor berjanji dengan senyum hangat sebelum dia mengibaskan tangannya, dan sebuah gulungan giok perak muncul. Ini gulungan giok asli dari seni panahan Death Striker. Karena kamu mampu mencerahkan dirimu sendiri, ini berarti kamu memiliki pemahaman unikmu sendiri tentang busur dan anak panah, jadi kamu perlu mempelajari sendiri 3 level yang tersisa. Campur tanganku mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Mari kita lihat seberapa cepat kau bisa membangkitkan niat orbit. Oh, dan keberuntungan yang kujanjikan padamu, ini tentang sebuah tempat di pembukaan alam rahasia yang diawasi oleh klan kekaisaran yang disebut Sky Abyss. Jurang langit sangat misterius, dan bahkan klan kekaisaran tidak tahu asal-usulnya. Namun ada yang aneh tentangnya, jurang itu hanya terbuka setiap 500 tahun, dan ada jalan setapak di dalamnya dengan batasan usia. Namun yang aneh adalah tidak seorang pun dapat mengingat ujian itu setelah mereka meninggalkan alam rahasia itu. Namun, tampaknya ada hadiah yang mencengangkan tersembunyi dalam ujian ini yang dapat diperoleh melalui kinerja yang baik. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya kepala sekolah yang tampaknya memiliki keberuntungan untuk mendapatkan seni yang tak tertandingi sementara bahkan keturunan klan kekaisaran tidak mendapatkan apapun. Namun kali ini, banyak jenius telah muncul, dan ini mungkin merupakan jajaran terkuat dalam sejarah kekaisaran yang akan memasuki Sky Abyss. Jadi,
Saya tidak ingin Anda melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Lagi pula, sekarang setelah kau tercerahkan tentang cara menggunakan busur dan anak panah, kau harus pergi. Tapi jika kau tidak mau, aku bisa mengerti. Connor berkata dengan nada santai. Menarik. Mata Es berbinar karena dia tidak menyangka hal menarik seperti itu terjadi di Sky Abyss. Saya akan pergi, jangan khawatirkan saya, Tuan. Jawabnya dengan wajah penuh tekad. Sempurna, aku tidak mengharapkan yang kurang dari muridku. Connor mengangguk kagum, baiklah, kau kembali berlatih untuk ketiga level lainnya, jika kau tidak mengerti sesuatu, kau bebas mencariku. Aku akan menjemputmu saat waktu untuk memasuki Sky Abyss tiba. Oh, dan kau tidak perlu memperhatikan siapapun. Jika mereka datang ke sini untuk mengganggumu, abaikan saja mereka. Bab 1023 Alam Rahasia Jurang Langit 2. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Connor pergi dengan semangat tinggi. Penemuan pencerahan Leroy membuatnya bersyukur, dan dia menantikan masa depan Leroy. Namun pada saat yang sama, dia juga khawatir karena terlalu mempesona di tempat ini bisa berbahaya, jadi dia berencana untuk merahasiakan berita ini. Es kemudian melirik gulungan giok perak itu, dan di sana terdapat ke-6 level dari Death Striker Archery Art. Nama ke-6 level tersebut, termasuk 3 level pertama, adalah Arrow Marker, Mind Draw, Roaming Arrow, Sundering Arrow, Vanquisher Arrow, dan Bowman Union. Tingkat keempat dan kelima adalah tentang konsep anak panah unik untuk meningkatkan kekuatan anak panah, sedangkan tingkat terakhir membahas hukum memanah, dan jika seseorang dapat menguasainya sepenuhnya, mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membangkitkan niat orbit. Tanpa membuang waktu, Es mulai memahami 3 level terakhir, dan begitulah, hari-hari berlalu dengan damai dan tenang. Namun, pada hari kelima setelah Connor pergi, Gentle Jade tiba-tiba datang membawa pesan dari pangeran kedua. Isi surat itu adalah tentang pembukaan alam rahasia Sky Abyss yang akan datang. Pangeran kedua Darren ingin Leroy membantunya saat mereka memasuki alam rahasia Sky Abyss, tetapi dia harus sangat berhati-hati karena dia tidak ingin orang lain mengetahui kesetiaannya. Es hanya menyeringai sambil berpura-pura sangat bersedia membantunya dengan cara apapun yang memungkinkan. Kali ini, target Es adalah anggota keluarga kekaisaran, dan dia tidak akan bersikap sopan. Namun keesokan harinya, datanglah surat lain dari putra mahkota Carlos dan utusan itu, kali ini bukan dari Pedang Ungu melainkan anggota faksi lain yang sebenarnya adalah kakak laki-laki Pedang Ungu. Isi surat itu hampir sama dengan isi surat pangeran kedua, tetapi putra mahkota juga ingin Leroy siap menyerang Darren jika diperlukan. Es sama sekali mengabaikan mereka saat ia terus memahami seni panahan Death Striker. Ia ingin mendapatkan niat orbit secepat mungkin. Namun hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, khususnya saat dia belajar dari awal, dan hari pertemuan alam rahasia Sky Abyss pun tiba, dan Es masih sedikit lagi dalam memperoleh niat orbit. Level Bowman Union mengharuskan seseorang untuk menjadi busur dan hatinya tertuju pada anak panah, dan setelah ini tercapai, anak panah akan mengikuti kemauan pemanah bahkan setelah dilepaskan dari busurnya setidaknya selama beberapa menit. Ini seperti pedang pikiran tetapi jauh lebih sulit karena anak panah tidak dapat tetap berada di tangannya, dan itu membutuhkan kemauan yang kuat dan pemahaman yang lebih dalam tentang busur dan anak panah. Itulah sebabnya niat orbit sangat langka. Pada hari ini, Connor datang dengan ekspresi riang, dan saat melihat Leroy, dia semakin senang. Bagaimana kemajuanmu? Meskipun aku tidak ingin mengganggumu, hari ini adalah hari kalian harus berangkat ke Istana Kekaisaran. Wakil kepala sekolah akan mengantarmu secara pribadi. Connor berkata. Es mengangguk, tetapi sebelum melangkah maju, ia bertanya dengan ekspresi ragu di wajahnya, Tuan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya maksud orbit dan kemampuan mistik orbit lock? Saya tampaknya sangat dekat untuk memahami maksud orbit, tetapi saya melewatkan sesuatu. Jika saya dapat merasakan maksud orbit, saya mungkin dapat memahaminya lebih cepat. Mata Connor membelalak sedikit ketika dia mendengar Leroy hampir memahami maksud orbit, dan dia merasa seluruh hidupnya hanyalah lelucon di depan muridnya. Namun karena Leroy adalah penggantinya, dia senang mendengar tentang kemajuannya, dan dia tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk,
baiklah, jika kamu hanya ingin merasakannya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Saat itu mata Connor tiba-tiba bersinar dalam warna ungu saat tekanan tak terlihat menyebar keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti es. Es tiba-tiba merasa seperti memasuki wilayah absolut di mana ia tidak bisa melarikan diri dari Connor sama sekali. Ia sengaja melepaskan pertahanan bawaannya untuk merasakan niat orbit, yang sungguh luar biasa. Ini adalah intensi orbit, dan selama kamu berada dalam jangkauannya, kamu tidak akan pernah bisa lolos dari anak panahku. Aku bahkan dapat mengisinya dengan elemen bawaanku untuk membuat anak panahku lebih kuat, seperti intensi elemen senjata lainnya. Begitu Anda dapat mencapai tingkat kebebasan untuk memasukkan elemen Anda sendiri sesuai keinginan, Anda akan memasuki setengah jalan menuju alam kemampuan mistik, Orbit Lock. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kunci orbit, amati. Connor berkata dengan sungguh-sungguh, dan niat orbit di sekelilingnya tiba-tiba menjadi tidak ada seolah-olah telah lenyap sepenuhnya. Es terkejut dengan hal ini, tetapi karena indera pencurinya yang luar biasa sensitif, dia tahu niat mengorbit masih ada, dan itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya seperti harimau yang berjongkok menunggu untuk menyerang mangsanya. Tiba-tiba, Es merasakan suatu kekuatan mistis mengunci jiwanya, dan ia bahkan merasakan ada sesuatu yang mencoba membekas pada jiwanya. Namun Es tidak melawan dan membiarkannya terus berlanjut karena ia merasakannya dari dekat. Saat berikutnya, Es menemukan sebuah rune mistis muncul di dalam jiwanya yang sebenarnya. Dia bisa saja menghapusnya jika dia mau, tetapi dia tidak melakukannya, karena ada misteri aneh yang tersembunyi di rune ini seperti penanda, seperti tanda pencurinya. Namun, penanda ini dibuat dengan hukum, sedangkan tanda pencurinya adalah kemampuan jiwa. Lebih jauh lagi, Es dapat mengatakan bahwa tanda pencurinya lebih unggul karena kultivasi jiwanya. Namun jika dia berada di alam bawah, maka tanda ini jauh lebih unggul, dan dia mungkin tidak dapat menghapusnya jika tanda itu berhasil dicetak. Kau bisa merasakan ada sesuatu yang terkunci di jiwamu, kan? Ini kunci orbit, sekarang kemanapun kau pergi atau bersembunyi, anak panahku akan selalu menemukanmu. Bahkan, aku bisa melacakmu sejauh apapun. Kunci orbit ini hanya dapat dilepaskan dengan kultivasi superior atau niat hukum dari kunci orbit. Di seluruh kekaisaran, hanya kepala sekolah yang terhormat atau beberapa monster tersembunyi dari klan kekaisaran yang mampu melepaskannya. Connor dengan bangga menyatakan sebelum melambaikan lengan bajunya. Es menemukan niat orbit itu, dan penanda dalam jiwanya tiba-tiba menghilang. Jadi, apa pendapatmu? Tanya Connor sambil tersenyum puas. Luar biasa. Kurasa tak ada yang bisa menandingimu. Leroy cepat-cepat menyanjung Connor dan membungkuk hormat. Sementara di dalam hati, Es membuat avatarnya langsung mulai memahami perasaan itu. Dengan dua pikiran, ia dapat membuat kemajuan cepat, dan sekarang setelah ia mengetahui seperti apa rasanya niat orbit dan kemampuan mistiknya, ia yakin bahwa ia dapat memahaminya dalam beberapa waktu. Tidak hanya itu, setelah melihat rune yang dibuat oleh hukum tersebut, Es merasa bahwa dia sangat dekat untuk membuat kemajuan dengan hukum pedang juga. Senyum Connor melebar karena dia merasa sangat senang. Baiklah, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan wakil kepala sekolah menunggu. Jika kamu ingin merasakan niat orbit lagi, kamu bisa melakukannya setelah keluar dari alam rahasia selama yang kamu inginkan. Es mengangguk sebelum Connor diselimuti kinya, dan mereka berdua menghilang menuju menara utama. Bab 1024 Alam Rahasia Jurang Langit 3. 10 guru kekaisaran dan 22 siswa kekaisaran berkumpul di lantai pertama menara utama. Di hadapan mereka berdiri wakil kepala sekolah yang bertopeng, Jenna, dan di sampingnya ada 4 pemuda lainnya, tetapi karena mereka berdiri di sampingnya, status mereka jelas jauh lebih tinggi daripada murid-murid pribadi guru kekaisaran. Mereka adalah putra mahkota Carlos, pangeran kedua Darren, dan 2 wanita bertopeng dengan sosok anggun mengenakan kerudung. Mereka adalah Rihanna dan Evie. Es, yang menyamar sebagai Leroy, berdiri di belakang Connor dengan ekspresi datar. Ia baru saja tiba dan melihat semua orang itu, ia tidak terkesan. Sebaliknya, ia bisa merasakan banyak mata yang tertuju padanya. Bahkan beberapa guru kekaisaran diam-diam menggunakan indera mereka untuk mengamatinya.
Namun Es tidak mempedulikannya saat ia melirik Evie, dan secercah kegembiraan terlihat di matanya. Mata Evie juga tertuju padanya saat ini, dan bibirnya sedikit terangkat di balik kerudungnya. Ketemu kamu. Kamu nggak datang untuk menemuiku bulan ini. Apa kamu main-main dengan gadis lain? Suara Eva yang jenaka terngiang di kepalanya. Cek, aku sedang sibuk menyenangkan, tuanku. Jawab Es kecut. Saat mereka berbicara secara diam-diam, Jenna berkata dengan tenang, selamat datang, semuanya, kalian semua adalah elit kekaisaran kita dan masa depannya. Itulah sebabnya, untuk mendukung kalian semua, Istana Kekaisaran telah membuka wilayah rahasianya untuk kalian semua. Saya harap kalian semua bekerja keras untuk kemakmuran kekaisaran. Sekarang, aku tahu kalian semua bangga, tetapi aku harus memperingatkan kalian terlebih dahulu tentang alam rahasia Sky Abyss. Meskipun alam rahasia Sky Abyss merupakan peluang besar, itu tidak sepenuhnya aman. Di masa lalu, selalu ada beberapa korban, dan bahkan anggota klan kekaisaran telah jatuh. Jadi, aku harus bertanya sekali lagi apakah kau bersedia masuk meskipun ada banyak bahaya. Ingat, begitu kau masuk, tidak akan ada yang melindungimu. Hidup dan mati ada di tanganmu sendiri. Itulah sebabnya jika ada yang ingin mundur, sekarang adalah kesempatanmu. Dia berkata dengan dingin sambil dengan tajam menyapu para siswa kekaisaran itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Mereka semua adalah elit di antara elit, dan mereka tahu bahwa alam rahasia Sky Abyss adalah peluang besar untuk bangkit di kekaisaran. Jadi, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Tidak hanya itu, mereka semua berasal dari golongan pangeran, dan mereka tahu bahwa mereka harus mengikuti pemimpin mereka. Mereka sudah diperingatkan oleh pesan rahasia seperti Es, jadi mereka sudah siap. Jenna mengangguk dengan sedikit rasa puas sebelum melambaikan tangannya yang ramping, dan di sampingnya, sebuah lingkaran rahasia besar muncul. Baiklah, semuanya, masuklah ke dalam lingkaran teleportasi ini, lingkaran ini akan membawa kita ke Istana Kekaisaran. Kalian boleh mengucapkan selamat tinggal kepada guru-guru kalian. Saya akan pergi, Tuan. Jaga diri Anda, kata Leroy. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa gunakan harta yang kuberikan padamu jika nyawamu terancam. Kesempatan itu baik, tetapi nyawamu lebih penting. Connor menasihati dengan sungguh-sungguh. Es tahu Connor mengkhawatirkannya, dan hatinya sedikit hangat karena Connor telah memperlakukannya dengan baik dan bahkan memberinya beberapa harta yang bisa menyelamatkan nyawa. Dia tahu ini mungkin pertemuan terakhir mereka, jadi dia merasa agak sedih dan bersalah. Dia mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya sebelum dia berdiri di lingkaran teleportasi bersama orang lain. Jenna kemudian mengaktifkan platformasi kristal, dan pada saat berikutnya, mereka semua lenyap dari menara utama dalam sekejap. Apakah aku melihat kekhawatiran di matamu, Death Striker? Jangan bilang kau sudah menjadi lemah. Heavy Thunder Sword tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Connor memasang wajah masam sebelum mencibir. Kurasa kau benar. Lagi pula, muridku tidak diculik. Cek, kau benar-benar punya kemampuan merencanakan yang hebat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari penghancuran gunung petir jika itu aku. Ekspresi Heavy Thunder Sword tiba-tiba berubah saat Connor langsung menyerang sarafnya yang sakit, dan matanya hampir menyemburkan petir. Beraninya kau membuatku kurus. Connor hanya mencibir saat auranya meningkat. Baiklah, kalian berdua bukan anak-anak. Semoga semuanya kembali dengan selamat. Seorang guru kerajaan iblis menimpali sambil tersenyum masam. Ketika guru-guru kekaisaran sedang berbincang-bincang, mereka tidak menyadari si raksasa tua berdiri di tangga dengan ekspresi aneh di wajah keriputnya. Dia tak lain adalah kepala sekolah Zack. Mengapa Evie menatap Connors Disciple? Apakah mereka saling kenal, atau itu hanya imajinasiku? Zack dengan serius menatap lingkaran teleportasi yang kosong sebelum dia menghilang tanpa jejak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jenna, bersama para siswa kekaisaran, muncul dalam aula teleportasi besar di Istana Kekaisaran. Ada dua pengawal kekaisaran berbaju zirah emas berdiri di sana menunggu mereka. Saat Jenna muncul, mereka berlutut. Salam, Yang Mulia Kaisar.
Kecuali para pangeran kekaisaran dan dua wanita di samping Jenna, para siswa kekaisaran kebingungan ketika mendengar sapaan itu sambil menatap Jenna. Jenna tidak menghiraukan para murid kekaisaran yang terkejut itu dan bertanya dengan dingin, "Bangun. Apakah semuanya sudah siap?" "Ya, Yang Mulia sedang menunggu kedatangan Yang Mulia." Salah satu dari mereka menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia mengangguk dan memberi perintah, "Pimpin jalan." Para pengawal istana tidak tinggal diam dan segera mulai menuntun mereka menuju tempat berkumpul. Di sisi lain, Es tengah mengamati istana kekaisaran melalui peta takdirnya dengan saksama. Ia tiba-tiba terperanjat saat melihat jarum kompas berwarna emas gelap, yang selama ini diam, tiba-tiba bergerak ke arah barat. Mungkinkah kali ini penunjuk kompas ini menunjuk ke arah kuil kenaikan, ataukah ada sesuatu di sini yang setingkat dengan elemental orb? Pikiran Es berputar-putar saat ia ingin melacak lokasi itu. Namun dia tahu sekarang bukanlah saat yang tepat, dan karena suatu alasan, indera pencurinya tidak dapat menjangkau bawah tanah istana kekaisaran, bahkan peta takdir menunjukkan area hitam di bawah istana kekaisaran, yang hanya dapat berarti bahwa di bawah istana kekaisaran terdapat zona mati mutlak baginya. Penemuan ini cukup untuk membuat Es waspada, dan dia bersyukur karena tidak gegabah menerobos masuk ke tempat ini. Tak lama kemudian, mereka semua dibawa ke aula besar yang mewah, di mana lebih banyak orang menunggu mereka, dan mereka semua adalah raksasa. Pengawal kekaisaran tidak masuk, hanya para siswa kekaisaran yang diizinkan masuk. Di antara raksasa-raksasa ini ada seorang raksasa berjubah merah tua, memancarkan aura agung dan menyesakkan. Dia tidak lain adalah Kaisar Fana dari Kekaisaran Langit Hati Fana, Antonio Skylar. Di samping Antonio ada seorang wanita raksasa bertopeng dengan sosok yang tak tertandingi mengenakan pelindung tubuh yang lembut. Wajahnya ditutupi topeng putih, dan hanya matanya yang tajam yang terlihat. Dia tidak lain adalah Putri Kekaisaran, Sofia Skylar. Di belakang mereka ada 8 pemuda klan Skylar, termasuk 2 pangeran lainnya. Mereka semua akan memasuki alam rahasia Sky Abyss. Bab 1025 Alam Rahasia Jurang Langit Terbuka. Melihat Kaisar Fana, semua orang kecuali Jenna dan kedua pangeran berlutut dan memberi salam. "Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Fana." Sementara itu, Permaisuri dan kedua pangeran sedikit membungkuk memberi hormat. Antonio mengangguk tanda setuju, "Bangunlah semuanya. Kalian semua adalah harapan masa depan kerajaanku, dan aku sangat senang melihat kalian semua juga." Lalu dia tersenyum lembut pada Jenna sambil mengangguk, "Sulit bagimu. Pengakuanmu sudah cukup bagiku, Yang Mulia." Jenna berkata dengan lembut sambil berjalan di samping Kaisar dan berdiri di sampingnya di tempat yang seharusnya, sementara kedua pangeran itu berdiri tanpa ekspresi di belakang anak-anak kekaisaran lainnya. Di sisi lain, Rihanna dan Evie tetap bersama murid kekaisaran lainnya. Meskipun Rihanna sudah bertunangan dengan Carlos, dia masih belum menjadi bagian resmi dari keluarga kekaisaran, jadi dia tetap bersama murid-murid sekolah. Antonio menatap Rihanna dan Evie dengan senyum ramah, lalu berkata, "Putri Rihanna, saya harap Carlos telah menjaga kalian dengan baik selama beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Yang Mulia sudah sangat baik padaku." Rihanna mengangguk dengan ekspresi agak datar di wajahnya, sementara Carlos, yang berdiri bersama saudara-saudaranya yang lain, tersenyum lebar setelah mendengar ini. Antonio mengangguk puas sebelum menatap Evie, "Keponakan kecilku, Evie, kau telah tumbuh lebih kuat beberapa bulan terakhir ini sejak terakhir kali aku melihatmu. Sepertinya kepala sekolah Zack yang terhormat telah merawatmu dengan baik. Aku harap kau juga menerima hadiahku dan hadiah itu sesuai dengan keinginanmu." Darren tiba-tiba tersenyum saat mendengarnya karena dialah yang ditugaskan sebagai pembawa hadiah, atau bisa dikatakan dia mengajukan diri. Lagi pula, meskipun Zack menolak, keluarga kekaisaran tidak akan pernah melepaskan Evie semudah itu. Pangeran kedua, Darren, telah bekerja tanpa lelah untuk merayu Evie dan telah sepenuhnya menyerah pada Rihanna. Satu-satunya masalah adalah putra mahkota juga ikut campur, dan dia tidak peduli dengan perasaan Rihanna. Di matanya, dia bisa melakukan apa saja karena dia adalah calon kaisar. Terlebih lagi, Rihanna tidak pernah menghiraukan rayuannya dan masih memperlakukannya dengan dingin. Jika dulu,
dia akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut hatinya, tetapi dia tidak peduli lagi setelah kemunculan Evie. Karena Rihanna sudah pasti menjadi miliknya, ia memutuskan untuk memenangkan hati Evie juga, entah Rihanna suka atau tidak. Ia ingin menghalangi Darren sebisa mungkin untuk mendapatkan pembantu yang kuat. Bahkan sang ratu dan kaisar pun diam-diam mengizinkannya karena yang penting bagi mereka adalah menjaga Evie tetap dalam keluarga kekaisaran, bukan metodenya, karena dia sekarang bahkan lebih penting daripada Rihanna. Saya sangat menyukainya, Yang Mulia, jawab Evie dengan nada lembut. Oh, ya sudah, panggil saja aku paman di masa depan. Tidak perlu basa-basi. Antonio tertawa terbahak-bahak. Keistimewaan ini bahkan tidak diberikan kepada Rihanna di masa lalu. Kamu cukup populer, aku jadi iri. Suara S yang menggoda terngiang di benak Eva saat ini. Eva menjawab dengan nada bercanda, menurutmu apa hanya kamu yang mampu menyusup ke target kelas atas? Tetap saja, sangat menegangkan berpura-pura bermain seperti gadis penurut saat aku bisa menginjak-injak mereka. Es tak kuasa menahan senyum kecut, ya, kaulah yang ingin menjadi pencuri. Jika kau lelah, kau bisa menyerah dan biarkan aku yang mengurusmu. Cek, kecil kemungkinannya, balas Eva, tetapi dia sangat puas dengan jawaban S, dan kebahagiaan pun bersemi di hatinya. Pada saat itu, Eva tiba-tiba melirik Sofia yang kebetulan sedang menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Apakah dia yang lolos? Tanyanya pada S dengan nada dingin. Apa maksudku, lolos? Dia kabur sebelum sempat menyelesaikan kesepakatan. Aku akan memastikan dia tidak akan mengingkari janjinya dengan seseorang lagi. S menjawab dengan dingin karena dia sudah melihat Sofia. Meskipun auranya tersembunyi, dia bisa tahu bahwa dia telah menjadi agak lebih kuat. Kemampuan ruangnya adalah yang pertama dan terbaik yang pernah dilihat S. Dia bukan target yang mudah selama dia memutuskan untuk melarikan diri, bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, seperti terakhir kali. Menurutku dia akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk jajaran kita. Lagi pula, aku pernah mendengar dari tuanku bahwa Sofia mungkin tidak kalah berbakat dariku. Tentu saja, dia tidak tahu batas kemampuanku yang sebenarnya, tetapi dia diam-diam telah menaiki tangga ke-96 tangga iblis pencapai surga 5 tahun yang lalu. Tidak seorang pun tahu tentang hal itu kecuali kaisar, permaisuri, dan tuanku. Ini adalah rahasia yang tersembunyi dari keluarga kekaisaran. Sofia adalah senjata rahasia mereka, dan jika tuanku tidak salah, maka dia mungkin adalah permaisuri fana pertama dalam sejarah kekaisaran. Sedangkan untuk putra mahkota dan pangeran kedua, mereka sebenarnya hanya kedok untuk melindungi Sofia, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Tuanku memberitahuku semua ini karena aku tiba-tiba menunjukkan minat pada kedua orang idiot itu. Dia sangat khawatir aku akan tertipu dan jatuh ke dalam keluarga kekaisaran yang bernama Pasir Hisap. Jadi, bagaimana menurutmu? Bukankah calon permaisuri kekaisaran jantung fana akan menjadi tambahan yang bagus sebagai bawahanmu? Yah, tentu saja, dengan syarat dia mau menjadi pembantuku juga. Eva langsung mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Namun, S terkejut dengan pengungkapan ini karena dia sama sekali tidak menduganya. Keluarga kekaisaran benar-benar kejam terhadap diri mereka sendiri karena selama ini mereka telah menipu pangeran pertama dan kedua. Mereka hanyalah badut yang memperjuangkan sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milik mereka seumur hidup. Sungguh ironis dan merupakan kenyataan dunia kekuasaan. Karena Sofia akan menjadi sangat kuat, bagaimana mungkin pangeran pertama dan pangeran kedua bisa bersikap sombong terhadapnya. Namun S masih agak bingung dengan saran Eva dan tidak dapat menahan senyum kecut, jika kau menginginkan pembantu, kau bisa mendapatkannya. Kau tidak perlu meminta padaku. Bukankah aku sudah menyerahkan Livia padamu? Selama mereka dapat menjalankan tugasnya, tidak masalah apakah mereka berada di bawahmu atau aku, semuanya sama saja. Bagaimana mungkin, pembantu-pembantuku akan berstatus sebagai pembantu yang sedang menunggu, jadi dalam arti tertentu, mereka masih milikmu. Eva tertawa jahat dengan sedikit nada dingin. Dia sedang mengujiku. S langsung tahu dan segera menjawab, kamu ini apa, permaisuri? Berhentilah main-main. Kita lihat saja. Eva meninggalkan kata-kata ambigu itu sebelum dia terdiam.
Saat mereka berbincang-bincang, Antonio memberikan pidato tentang Sky Abyss, yang selaras dengan pidato Jenna sebelumnya. Dari awal hingga akhir, Antonio bahkan tidak melirik murid kekaisaran lainnya karena mereka tidak sepadan dengan usahanya. Selain itu, ia tahu bahwa para murid kekaisaran ini telah diam-diam bergabung dengan putra-putranya, dan guru-guru mereka berada di bawahnya kecuali beberapa dari mereka. Jadi, ia tidak perlu berpura-pura mendapatkan kesetiaan mereka. Setelah menyampaikan pidato, dia lalu menoleh ke arah raksasa bertopeng sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Raksasa itu bergerak maju menuju altar kuno di sudut tengah atas aula, dan ia mulai meletakkan batu ki tingkat puncak 8 dan kristal jiwa di atasnya. Saat berikutnya, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Buka!" Altar kuno itu tiba-tiba mulai berkilauan dengan ganas saat aura yang kuat memenuhi seluruh aula. Saat berikutnya, pusaran hitam tiba-tiba terbentuk di atas altar, dan sebuah suara kuno terdengar. Namun, bahasa yang digunakannya tidak diketahui, dan kata-katanya hanyalah gumaman bagi orang lain. Bahkan klan kekaisaran tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata ini. Namun, hari ini, ada seseorang yang dapat memahami kata-kata itu, dan ketika dia mendengarnya, dia terkejut. Ujian kelas tentara klan vampir untuk vampir biasa telah dibuka. Bab 1026 Klan Vampir. Ujian kelas tentara klan vampir untuk vampir biasa. Bukankah ini seharusnya Sky Abyss? Apa yang terjadi di sini? Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada yang mengerti bahasa ini. Es terkejut saat dia merenung dengan serius sambil melihat pusaran gelap di atas altar, yang masih stabil. Bahkan Eva tidak mengerti bahasa ini, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengerti saat suara tercengang bergema di kepalanya. Ini adalah bahasa terkutuk abis. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah ujian bagi ras vampir yang telah punah, salah satu penguasa kuno abis. Eva terkejut saat dia melihat dengan rasa ingin tahu ke arah pembukaan alam rahasia itu. Ini akan menjadi pertama kalinya dia memasuki alam rahasia bersama Es, jadi dia sangat menantikannya. Lagi pula, terakhir kali dia terbangun di alam rahasia adalah saat Es telah menguasainya sepenuhnya, jadi tentu saja itu tidak akan dihitung. Namun sekarang, setelah mendengar komentar Flagi yang ambigu, dia terkejut, jadi gumaman itu bukan nyanyian. Sebaliknya, itu adalah bahasa asing milik Abis. Cepat beritahu aku apa itu ras vampir. Dari nada bicaramu, mereka terdengar sangat perkasa. Cek, gadis kecil, keberuntunganmu sungguh tidak buruk. Biar ku beritahu, bahasa terkutuk Abis dikabarkan menjadi asal-muasal semua bahasa di Abis, dan itu berasal dari era misterius yang disebut era awal dan akhir yang tidak diketahui siapapun. Bahkan guruku sebelumnya hanya mampu menemukan warisan yang memiliki pemahaman dasar tentang bahasa terkutuk Abis. Namun, bahkan dengan itu, dia mampu mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Pengetahuanku tentang bahasa ini bisa dibilang setinggi pemahamannya, tapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa memahami semuanya. Aku hanya bisa memahami bahwa ujian ini milik klan vampir. Menurut beberapa catatan kuno, klan vampir berasal dari era awal dan akhir. Mereka adalah salah satu penguasa abis dengan kekuatan dan kedalaman yang tak tertandingi, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Dahulu kala ada seekor makhluk abisal biasa yang menemukan warisan klan vampir, dan karena itu, ia menjadi primogenitor ras abisal baru yang saat ini menjadi salah satu penguasa abis tengah yang dikenal sebagai ras vampir abisal. Jadi, Anda bisa bayangkan seperti apa latar belakang klan vampir ini dan apa arti kesempatan ini. Meskipun saya tidak tahu banyak karena masalah-masalah era awal dan akhir semuanya diselimuti lapisan demi lapisan kegelapan, saya tahu bahwa era saat ini seperti seekor semut di depan era awal dan akhir. Aku tak pernah menyangka kalau di tempat tandus ini, akan ada pakaian ras vampir, belum lagi orang-orang idiot ini tanpa sadar duduk di atas tambang emas ini tanpa menyadarinya. Aku yakin tidak ada seorang pun di sini yang mengerti bahasa ini, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku ingin kau mengerahkan seluruh kemampuanmu. Jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa ada garis keturunan vampir atau bahkan setetes darah mereka, kau harus mendapatkannya.
Aku bisa merasakan ada jejak garis keturunan iblis Abyssal Void di dalam garis keturunan Abyssal bayanganmu. Tapi di hadapan garis keturunan vampir ini, bahkan kedua garis keturunan bangsawan dari ras iblis ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Jika kau bisa memperoleh garis keturunan ini, maka dengan kemampuan melahapmu, kau memiliki peluang yang sangat bagus untuk membangkitkan jejak asal-usul garis keturunan semua ras iblis, garis keturunan jahat primal. Hanya garis keturunan jahat primal yang dapat dibandingkan dengan garis keturunan vampir. Bahkan jika kau gagal, garis keturunan iblis Abyssal Void milikmu dan ingatan di dalamnya akan tetap terjaga. Kau kemudian dapat benar-benar menjadi iblis Abyssal Void dalam beberapa ratus tahun. Ini akan menjadikanmu makhluk yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa abis. Bahkan guruku sebelumnya tidak mampu mencapai level itu. Jadi, aku mohon padamu untuk menganggapnya serius, dan demi masa depanmu, lupakan saja bocah itu sampai kau menyelesaikan ujian ini. Flagi, untuk pertama kalinya, tampak serius dan benar-benar memohon. Eva juga tercengang oleh penemuan ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun dia tidak tahu apa penguasa jurang atau era awal dan akhir dan beban di balik gelar-gelar itu, dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya. Namun, sekarang, dia bisa memulai jalan menjadi seorang pemula seperti mereka. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak marah. Flagi tidak pernah berbicara tentang mantan majikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia berbicara meskipun samar-samar. Meskipun demikian, cukup jelas betapa besarnya ini. Namun, saat mendengar kata-kata terakhirnya, dia mendengus dan hendak membantahnya saat suara berat es terngiang di benaknya. Eva, ini bukan alam rahasia Sky Abyss, melainkan semacam ujian bagi pasukan klan vampir dan vampir biasa. Meskipun aku tidak tahu ras apa ini, kurasa kita harus berhati-hati dengan tempat ini. Es tidak khawatir pada dirinya sendiri, melainkan pada Eva, karena Eva masih bukan anggota rumah pencuri, jadi dia tidak memiliki sistem perlindungan. Itulah sebabnya Es agak khawatir pada Eva. Kau bisa mengerti bahasa terkutuk abis? Jawab Eva yang benar-benar bingung dengan penemuan ini. Eva tercengang saat memikirkan Flagi yang membanggakan bahasa yang luar biasa ini yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, namun Es tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia bahkan menduga bahwa Flagi hanyalah seorang pembual. Tetapi tetap saja, meskipun dia tidak mengerti bahasa itu, dia masih agak percaya pada kata-kata Flagi. Sebenarnya keberadaan macam apa yang ada di belakangnya? Pikirnya dengan penuh keheranan. Namun, Es sama tercengangnya seperti dia karena dia tidak mengetahui nama bahasa tersebut dan hanya mampu memahaminya berkat bahasa dewa kuno yang didapatnya dari sistem. Bahasa para dewa kuno tampaknya bersifat universal karena semua bahasa tampaknya berasal dari bahasa itu, dan ia belum menemukan seseorang yang dapat berbicara atau menulis apapun dalam bahasa itu. Tetap saja, dia terkejut karena Eva tampaknya tahu tentang bahasa ini. Kau tahu tentang ras ini? Ceritakan padaku. Dia sekarang memohon untuk lebih tertarik pada jurang ini, dan dia tahu bahasa. Kau tahu tentang ras ini? Ceritakan padaku. Dia sekarang memohon untuk lebih tertarik pada jurang ini, dan dia tahu Eva tahu sesuatu yang tidak ingin dia ceritakan padaku, karena dia takut akan sesuatu. Eva tidak ragu dan mengulang apa yang Flagi katakan padanya tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan jika Es tidak mengungkapkannya, dia berencana untuk melakukannya karena kesempatan ini sangat besar bahkan untuk Es. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun, dia akan sangat senang jika Es mendapatkannya. Sedangkan Flagi, dia sama sekali tidak memperdulikannya. Mata Es berbinar kaget saat mendengar tentang asal-usul klan vampir ini dan era awal dan akhir. Lebih jauh lagi, dia juga jadi mengerti sedikit tentang kedalaman abis. Jika kau membutuhkan darah klan vampir ini, jangan khawatir jika aku menemukannya, aku akan mengambilnya untukmu. Sepertinya Flagi cukup berguna, tapi jangan beritahu dia bahwa aku tahu semua ini. Es berkata dengan serius. Meskipun Flagi ini adalah harta karun, dia masih belum sepenuhnya yakin tentang tujuan sebenarnya, jadi dia selalu waspada terhadapnya. Terutama sekarang setelah dia tahu tentang jejak Void Abyssal Bloodline di Eva, itu jelas bukan harta karun roh biasa.
Pukul 0:41. Eva merasakan kehangatan di hatinya saat Es langsung berjanji untuk memberinya darah ini, yang juga bisa sangat berguna baginya. Dalam hatinya, dia mengutuk lagi karena selalu meragukan Es. Dia segera setuju tanpa ragu, baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Aku tidak membutuhkan darah ini, kamu jauh lebih penting bagiku. Es tersenyum lembut, aku tahu. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan kabur saja. Aku sangat ahli dalam hal itu. Lagi pula, masih belum jelas apakah ada darah ras ini di sana. Pada saat ini, pusaran itu akhirnya stabil, dan raksasa itu berseru dengan lantang, semuanya, masuk. Bab 1027 memasuki alam rahasia. Saat suara tetua raksasa itu terdengar, Antonio dengan sungguh-sungguh berkata kepada semua orang, kalian semua boleh masuk sekarang. Ingat, kalian harus saling membantu, jika kalian tidak dapat mengatasi situasi, kalian dapat mencari satu sama lain. Alam rahasia itu penuh dengan peluang tetapi juga sangat berbahaya, jadi jangan serakah, karena hidup kalian lebih penting. Dunia rahasia akan tetap terbuka selama 100 hari, dan setelah itu, kalian semua akan dikirim kemanapun kalian berada. Sekarang pergilah. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan dan antisipasi saat mereka dengan cepat menuju pusaran itu. Pasukan kekaisaran menjadi yang pertama dipimpin Carlos, kemudian para mahasiswa kekaisaran mengikuti Evie dan Rihanna di barisan paling depan. Es juga masuk ke tengah-tengah kelompok, dan saat dia memasuki pusaran itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap menyelimuti tubuhnya sebelum tubuhnya melilit, dan seluruh pemandangan berubah. Ketika penglihatannya kembali, dia mendapati dirinya berdiri di tengah panggung kuno di bawah langit neon bersama orang lain. Dia terkejut ketika mendapati tanah di depan panggung kuno itu berwarna merah tua dan dipenuhi pohon-pohon hitam raksasa dengan tanda-tanda aneh di tubuhnya, memancarkan aura mengerikan. Panggung kuno ini berada tepat di tengah hutan aneh ini. Kita lenyap bersama-sama, atau nanti akan merepotkan. Suara Eva terngiang-ngiang di kepalanya. Ide bagus. Menyelidiki klan vampir ini lebih penting untuk saat ini. Kita bisa menghabisi para kekaisaran itu setelah mereka berpisah. Es setuju sambil menghilang tanpa jejak dengan sembunyi-sembunyi, dan tidak ada yang memperhatikannya karena mereka semua masih linglung. Jika sebelumnya mereka mengetahui tentang klan vampir, Es dan Eva berencana untuk bermain untuk sementara waktu, tetapi sekarang situasinya berbeda. Waktunya terbatas, jadi mereka perlu mengumpulkan petunjuk tentang klan vampir ini terlebih dahulu. Eva pun sama, dia langsung menghilang sebelum ada yang menyadarinya, dan bersama Es, mereka berdua memasuki hutan aneh itu. Pada saat ini, yang lain juga mulai tersadar dari linglung mereka dan dengan cepat mulai berjalan menuju putra mahkota atau pangeran kedua. Sekarang mereka sudah berada di dalam wilayah rahasia, mereka bisa menghentikan semua aksi dan bergabung dengan faksi mereka. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu menjelajah secara berkelompok adalah pilihan terbaik karena tempat ini sangat berbahaya. Belum lagi, mereka tahu bahwa jika mereka menemukan harta karun, mereka mungkin tidak dapat menyimpannya. Walaupun pihak kekaisaran tidak pernah menyatakannya secara terbuka, mereka semua tahu bahwa setelah keluar dari wilayah rahasia, mereka harus mengungkapkan penemuan mereka dan bahkan harus menjalani pemeriksaan keselamatan dengan membiarkan pihak kekaisaran memeriksa harta karun penyimpanan dan tubuh mereka. Namun sebenarnya, pemeriksaan keamanan ini hanyalah tipuan untuk memastikan mereka tidak akan membawa sesuatu yang penting. Itulah harga yang harus mereka bayar karena memasuki wilayah rahasia itu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Jadi, mempertaruhkan nyawa demi keuntungan orang lain tidaklah sepadan. Itulah sebabnya membentuk tim dengan kekaisaran memberi mereka setidaknya kesempatan untuk menyimpan harta karun itu untuk diri mereka sendiri atau mempelajarinya bersama. Namun, beberapa orang seperti Rihanna masih suka mengambil risiko, dan 2 orang mahasiswa kekaisaran laki-laki tetap berdiri di tempat mereka. Carlos mengerutkan kening saat melihat Rihanna tidak kunjung datang, sedikit rasa dingin merayapi matanya, dan dia hendak memerintahnya saat suara Darren yang mengejutkan terdengar, di mana Evie. Akhirnya, semua orang menyadari bahwa Evie telah hilang, mereka semua bingung karena sebelumnya mereka tidak memperhatikan. Namun sekarang ketika mereka akan menjelajah,
mereka akhirnya menyadarinya. Sepertinya tidak ada yang mengingat Leroy, yang tidak sepenting atau setenar Evie. Namun, Evie sangat berkuasa dan sedang berada di puncak ketenarannya, belum lagi pangeran kedua berusaha untuk memenangkan hatinya. Jadi, ia segera menyadari saat ia ingin mengundangnya. Apa yang terjadi? Bukankah semua peserta masuk pada saat yang sama? Mungkinkah dia diteleportasi ke tempat lain? Carlos mengerutkan kening karena dia tidak yakin karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rihanna yang tak menunjukkan ekspresi apapun juga terkejut. Aku ingin mengundangnya, dia meringis. Meskipun dia hanya sedikit berinteraksi dengan Evie, dia menganggap Evie sebagai sahabat sekaligus saingan yang sepadan karena dia merasa Evie berada di posisi yang sama dengannya. Rihanna juga iri pada Evie karena setidaknya dia memiliki tuan yang kuat di belakangnya, dan dia akan mandiri selama Zack ada di sana. Dia bahkan ingin berteman dengannya tetapi tidak pernah menyatakan niatnya karena Carlos. Dia pikir alam rahasia ini adalah kesempatannya, tetapi sekarang Evie tiba-tiba menghilang, dan dia sedikit khawatir tentangnya. Ayo, semuanya, kita tidak bisa membuang waktu, Nona Evie mungkin sendirian dan dalam masalah, kita akan mencarinya. Darren menyatakan dengan sedikit khawatir, menimbulkan kecemburuan dari wanita lain dalam kelompoknya. Dia ingin pamer di depannya, tetapi sekarang harapannya telah sirna, dia merasa sedikit cemas. Carlos tidak berbeda, dan kelompoknya memiliki lebih banyak anggota daripada Darren, jadi dia juga memberi perintah, kami juga akan pergi. Rihanna, kakak-kakak, dan adik perempuan, apakah kalian akan ikut denganku? Dia bertanya kepada Sofia yang bertopeng, yang matanya menyipit, dan kedua saudaranya yang lain sambil menatap dingin ke arah Rihanna. Darren juga menghentikan langkahnya karena ia tahu kemampuan Sofia dan bahwa Sofia akan sangat membantu di tempat ini. Ia hampir melupakan Sofia saat mencari Evie. Kedua saudaranya juga tidak boleh dipandang rendah karena mereka sama kuatnya dengan murid kekaisaran lainnya. Bahkan tidak perlu memikirkan Rihanna, karena semua orang tahu betapa kuatnya dia karena prestasi militernya. Kalian juga bisa bergabung denganku. Dia pun mengulurkan undangannya. Aku akan menjelajah sendiri. Terima kasih, kakak pertama dan kakak kedua, atas perhatianmu. Sofia menggelengkan kepalanya sebelum sikapnya menurun dan menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Aku akan pergi bersamamu, kakak pertama. Pangeran keempat, Zion, segera datang ke sisi Carlos karena hubungan dekat mereka. Di sisi lain, pangeran ketiga Kelvin diam-diam berjalan di samping Darren. Adapun anggota keluarga kekaisaran lainnya, mereka juga dengan cepat memilih pihak mereka. Kini hanya Rihanna yang tersisa. Semua orang memperhatikannya, terutama Carlos, tatapannya dingin. Rihanna menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, maafkan saya, Yang Mulia, tetapi saya ingin menjelajah sendiri. Dia juga menggunakan keterampilan bergerak sebelum berlari ke arah lain. Dasar orang celaka yang tidak tahu terima kasih. Raut wajah Carlos tampak jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengepalkan tangannya dengan marah. Hahaha. Aku benar-benar mengagumi, kakak ipar, karena keberaniannya. Darren mengejek sambil tersenyum puas sebelum melambaikan tangannya, ayo pergi. Sebuah urat tebal muncul di pelipis Carlos saat dia mendengus dingin, ayo kita pergi juga. Bab 1028 Ujian Kelas Tentara Klan Vampir 1. Hutan pohon hitam raksasa itu sunyi senyap, tetapi pohon-pohon raksasa itu menutupi langit dengan mahkota raksasa mereka. Es dan Eva bergerak ke selatan tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Es sudah mencoba menggunakan peta takdir, tetapi hasilnya sama sekali kosong, yang berarti tempat ini masih di atas peta takdir tingkat 8, yang membuat Es cukup waspada dan semakin penasaran dengan ujian klan vampir ini. Bukankah ini seharusnya menjadi ujian? Apa ini? Tuanku mengatakan kepadaku bahwa dia hanya mengingat tempat di mana dia muncul terakhir kali bersama yang lainnya, yaitu di tengah gunung es. Dia menemukan kesempatan yang mengubah hidupnya di sana, tetapi dia tidak ingat apapun tentang persidangan atau di mana dia berada saat dia dikirim. Mungkin itu ada hubungannya dengan latar belakang tempat ini. Eva berkata dengan kesal melalui transmisi pikiran. Es telah mendengar tentang anomali memoar yang hilang setelah wilayah rahasia ini ditutup,
dan sekarang setelah mereka mengetahui asal-usul tempat ini, tidak sulit untuk menebak alasan di baliknya. Apapun masalahnya, kita harus berhati-hati. Keluarga kekaisaran tidak memberitahu kita informasi ini, dan bahkan tuanmu hanya memiliki sedikit informasi. Namun karena dia masuk dari titik lain terakhir kali, kita dapat berasumsi bahwa tempat ini sangat luas dan hutan ini hanyalah sebagian darinya. Untuk ujian klan vampir, kita harus mencarinya sendiri. Kalau tidak, ujian ini bukan milik klan mistis, kan? Jawab S sambil tersenyum. Eva tak dapat menahan diri untuk tidak setuju dengan S, bibirnya yang merah tua melengkung membentuk senyum menawan. Kau benar, orang-orang bodoh tak berguna dari klan kekaisaran itu sama sekali tak tahu pikiran emas macam apa yang mereka miliki selama ini, dan mereka menggunakannya untuk mengeruk debu emas. Tapi bukan berarti kita tidak punya cara untuk menemukan jalan lebih cepat. Aku bisa merasakan ada harta karun di arah ini, tapi aku tidak tahu seberapa jauhnya. S menjawab dengan sedikit ragu. Karena peta takdir tidak berfungsi di tempat ini dan penunjuk kompas emas terkunci pada sesuatu di dalam istana kekaisaran, S hanya bisa mengandalkan kemampuan indera pencurinya, yaitu indera keberuntungan, yang dapat memungkinkannya merasakan kemampuan keberuntungan di sekitarnya. Meskipun ini tidak sekuat kompas takdir pencuri abadi, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Cirrus juga tertidur setelah menyerap beberapa kuarsa petir kehidupan. Wah, aku nggak ngangka kamu punya kemampuan seperti itu. Eva sedikit terperangah. Itu seperti mengejar sesuatu dalam kegelapan total. Kau tidak akan pernah tahu seberapa jauh atau tempat seperti apa yang akan kau tuju. Bagaimana kalau kau coba bertanya pada Flagi? Mungkin itu bisa menuntun kita ke tempat ujian yang sebenarnya. S segera menyarankan. Mata Eva berbinar saat dia mengangguk. Mengapa aku tidak memikirkannya? Hai, Flagi. Apakah kamu tahu di mana tempat persidangan atau harta karun klan vampir? Dia segera bertanya kepada Flagi. Cih, dasar gadis kecil yang rakus, bahkan jika aku tahu di mana harta karun itu berada, apa kau pikir kau bisa mengambilnya dari tangan ras vampir? Flagi membalas dengan kesal. Itulah masalahku. Siapa yang tahu seberapa tua tempat ini? Mungkin semua jalan setapaknya sudah rusak. Jawabnya. Flagi berpikir sejenak sebelum menjawab, kurasa tidak. Meskipun kau benar, kita tidak bisa membayangkan kedalaman ras seperti ras vampir. Bahkan jika kreasi mereka tidak bisa lepas dari korosi waktu, beberapa hal bisa, dan ada banyak cara untuk mengawetkan barang dalam waktu yang sangat lama. Atau menurutmu mengapa orang-orang masih menemukan warisan kuno, bahkan petunjuk tentang telinga yang terlupakan sebelumnya? Mengenai di mana persidangan ini, aku tidak tahu. Tempat ini disegel dengan beberapa formasi penyegelan yang kuat, hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik tempat ini yang bisa masuk. Jika aku mencoba menunjukkan kehebatanku yang sebenarnya, aku akan dipaksa keluar saat itu juga. Jadi, kau harus melakukannya sendiri. Tapi jangan putus asa, masih ada waktu, jika kau berhenti mempermainkan anak ini, akan lebih cepat untuk. Dia tidak tahu apa-apa. Seperti yang diduga, dia hanya tahu cara menyombongkan diri tanpa kemampuan nyata untuk menunjukkannya. Eva mendengus, memotong pembicaraan Flagi, dan berkata dengan keras. S tahu Eva sedang marah, dan itu ada hubungannya dengan Flagi lagi. Iya, tidak perlu marah, bagaimana kalau kita terbang? Karena tidak ada apapun di darat, kita mungkin bisa menemukan sesuatu dari atas. Baiklah. Eva menyetujui saran ini sambil berusaha menyalurkan kinya untuk terbang, tetapi dia terkejut dan berseru, apa? Aku tidak bisa terbang. Kurasa ini tempat yang dilarang terbang. S mengerutkan kening, dia tahu tentang ruang terbatas dari perpustakaan. Kemampuan terbang itu adalah memanipulasi hukum di sekitar seorang kultivator untuk mengurangi batasan elemen dan membuat tubuhnya ringan, oleh karena itu, seorang kultivator alam kesadaran hukum bisa terbang. Akan tetapi, jika pembatasan hukum lebih kuat lagi, maka kemampuan itu dapat dengan mudah dicabut, dan tempat-tempat semacam ini disebut sebagai ruang terbatas penerbangan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama secara artifisial. S lalu mencoba menggunakan ki miliknya sendiri, namun ia tidak menggunakan ki duniawi. Sebagai gantinya,
ia menggunakan ki surgawi, dan pada saat berikutnya, ia dapat dengan mudah melayang. Sepertinya ki surgawi masih bisa melewati batasan terbang ini, yang seharusnya berlaku untuk ki duniawi. S merenung karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Eva pun terkejut saat melihat S melayang, dan ia pun segera mencoba untuk terbang lagi, namun ia tidak berhasil, membuat keningnya semakin berkerut karena hal itu tidak masuk akal. Ki anak ini, istimewa. Tapi mengapa aku tidak bisa memahaminya dengan baik? Ini seperti teka-teki yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa dipecahkan. Aneh sekali, pikir Flagi dengan bingung dan, untuk pertama kalinya, mengatakan sesuatu yang baik tentang S, tetapi Eva tidak dapat mendengarnya. Biar aku bantu. Sepertinya aku punya keuntungan di tempat ini. S tak bisa menahan tawa melihat ekspresi Eva yang agak gelap, dan dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan ramping Eva sebelum menyelimutinya dengan kinya, dan mereka mulai terbang ke atas. Meskipun dia masih tidak senang, dia meletakkan kepalanya di bahunya dan merasa benar-benar rileks. Kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Itu hanya keuntungan yang kumiliki karena aku bisa berkultivasi di kedua jalur, jawab S. Ia tidak ingin memberitahu Eva tentang ki surgawi karena ia merasa itu mungkin berbahaya. Eva berpikir bahwa itu masuk akal dan membiarkannya begitu saja. Namun saat mereka hendak memasuki pucuk pepohonan itu, keduanya merasakan bahaya, dan sesaat kemudian, hutan hitam yang damai itu tiba-tiba menjadi hidup. Cabang-cabang pohon dan akar-akar pohon tiba-tiba melesat ke arah S dan Eva dari segala arah, bagaikan perangkap kematian, dan kilau gelap terpancar dari cabang-cabang dan akar-akar itu, memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Ini, Eva terkejut karena dia merasakan aura jurang dari pepohonan saat mereka bergerak. Sebagai pemilik garis keturunan jurang, dia sangat sensitif terhadap aura itu, terutama setelah dia melahap semua inti iblis yang diberikan S padanya. Sekarang dia berada di level yang sama dengan Zack dan jauh lebih kuat darinya, jadi dia sangat sensitif terhadap aura ini sekarang, dan aura ini memberinya sedikit rasa krisis, yang merupakan masalah besar. Tatapan mata S pun berubah dingin, jadi, mereka ingin menjebak kita di tempat ini. Peluangnya tipis. Twilight Traverse. Bab 1029 Ujian Kelas Tentara Klan Vampir 2. Saat S mengaktifkan kemampuannya, keduanya lenyap karena pepohonan tidak berhasil menangkap apapun kecuali udara kosong. Dengan kekuatan S saat ini, mudah untuk melarikan diri dari pohon-pohon yang tampaknya hanya memiliki naluri. Mereka bukanlah ancaman nyata selama seseorang tahu cara menghindarinya. Saat berikutnya, mereka berdua muncul jauh di atas hutan hitam di bawah langit neon dan terus terbang tinggi. Baru sekarang S merasakan pembatasan hukum yang kuat semakin tinggi dia naik. Jadi dia segera berhenti. Mata Eva berbinar saat dia melihat hutan di bawahnya, dan dia tersenyum, kerja bagus. Aku hampir saja menghancurkan mereka. Kemudian dia ragu sejenak sebelum memberitahu S melalui transmisi suara, menurutku pohon-pohon itu adalah makhluk jurang. S terkejut, kamu yakin? Aku 80% yakin. Bagaimanapun juga, itu adalah wilayah rahasia milik salah satu penguasa jurang. Jadi, bukan masalah besar bagi mereka untuk memiliki makhluk dari jurang. Kita harus lebih berhati-hati. Eva berkata dengan serius. Apa sebenarnya jurang ini? S tak dapat menahan diri untuk bertanya karena ia semakin penasaran dengan jurang tersebut. Eva ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, karena kamu sudah bisa mengerti bahasa terkutuk dari jurang, tidak akan jadi masalah besar untuk memberitahumu. Dalam ingatanku yang diwarisi, aku menemukan pengetahuan samar tentang 9 surga abadi dan 10 jurang abadi. Surga dan jurang adalah dua sisi mata uang yang sama. Ini berarti bahwa setiap surga memiliki jurang yang sesuai, satu-satunya perbedaan adalah bahwa surga ada di atas sedangkan jurang berada di bawah. Kedua sisi memiliki aturan dan hukum mereka sendiri. Yang terpenting, ras dan warisan mereka sendiri. Tetapi ada tembok yang sangat kuat yang memisahkan kedua entitas dan orang-orangnya agar tidak dapat saling berhubungan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk dari jurang dapat menyusup ke surga, saya tahu bahwa kedua belah pihak adalah musuh alami. Terutama makhluk-makhluk jurang yang haus darah bagi orang-orang surga.
Sedangkan bagi makhluk-makhluk jurang sepertiku dengan garis keturunan bangsawan jurang, kita dapat dengan mudah berkeliaran bebas di surga tanpa bahaya dari hukum-hukumnya. Selain itu, ras-ras dengan latar belakang yang tidak lazim, seperti iblis dan setan, tampaknya memiliki latar belakang yang sama, habis. Hanya saja garis keturunan mereka telah diubah untuk hidup di surga. Namun, nenek moyang mereka seharusnya berasal dari abis pada suatu saat dan berakhir di surga. Bagaimanapun, jika orang-orang dari surga, yang mengetahui tentang jurang, mengetahui tentang garis keturunan bangsawan dari jurang yang berkeliaran bebas di surga, mereka akan melakukan apa saja untuk memburu kita karena mereka dapat memperoleh banyak manfaat dari tubuh kita. Di mata mereka, kita seperti harta karun alam, hal yang sama berlaku untuk makhluk jurang. Sebelumnya aku tidak ingin memberitahumu karena hanya menyebutkan surga abadi dan 10 jurang abadi dapat mendatangkan malapetaka. Dan aku juga tidak ingin kau berpikir berbeda tentangku. Lagi pula, aku lahir di surga langit fana, dan meskipun memperoleh garis keturunan jurang, aku tidak punya perasaan terhadap jurang itu, kata Eva dengan sedikit kesedihan saat dia menatap wajah Es yang berkerudung dengan sedikit khawatir. Ketika dia mengetahui informasi ini setelah dia menerobos ke alam ke-8, dia terguncang dan tidak ingin memberitahu Es karena dia takut Es akan menganggapnya berbeda. Namun, mereka sering bersentuhan dengan jurang setelah datang ke Sky Heartlines, dan dia tahu Es akan mengetahuinya pada akhirnya. Jadi, sekarang dia berada di alam rahasia ini, dia memutuskan untuk memberitahunya karena ini bukan surga langit fana. Namun dia masih sedikit khawatir, dia merasakan emosinya dengan saksama. 9 surga abadi dan 10 jurang abadi. Es sedikit terguncang oleh rahasia besar ini. Ia selalu bertanya-tanya berapa banyak surga yang ada di luar sana, tetapi ia tidak pernah menyangka ada jurang yang tampaknya berada pada level yang sama dengan surga. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil menyerap semua informasi ini, lalu dia melihat ekspresi khawatir Eva dan tak bisa menahan senyum pahit. Kau tak perlu khawatir tentang itu, aku tak akan pernah bisa membencimu atau berpikir berbeda tentangmu hanya karena garis keturunan dari dunia yang berbeda. Apa kau pikir aku mencintaimu karena garis keturunanmu? Kau masih sama gilanya seperti saat pertama kali aku bertemu denganmu bertahun-tahun yang lalu di penginapan itu. Eva merasakan beban berat terangkat dari hatinya saat ini, senyum cerah mengembang di wajahnya sebelum dia memeluknya erat-erat. Maafkan aku, dan terima kasih. Es memeluknya kembali sambil berkata lembut, jangan terlalu khawatir. Kau sudah memberi tahuku informasi ini dengan baik. Sekarang aku tidak akan berada dalam kegelapan dan tahu tujuanku. Mata Es berbinar dingin, untuk setiap surga, ada jurang yang sesuai, ya. Tapi hanya ada 9 surga, sedangkan jurang ada 10. Apakah ini berarti jurang lebih kuat daripada surga? Lalu ada sistem, musuh surga, sementara aku tidak tahu apa sikap sistem terhadap jurang. Cih, sungguh merepotkan. Aku masih semut yang sedikit lebih besar dalam skema besar, aku butuh kekuatan untuk bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang kusayangi. Aku tidak ingin berakhir seperti pencuri surga sebelumnya. Mata Es dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia mendapat beberapa petunjuk tentang tujuan akhirnya atau setidaknya apa yang perlu dilakukan agar dia tidak berakhir mati. Baiklah, ayo pergi. Kita harus menemukan persidangan atau apapun yang tersembunyi di tempat ini. Aku punya firasat bahwa tempat ini mungkin memiliki lebih banyak misteri yang berhubungan dengan jurang. Es berkata dengan sungguh-sungguh sebelum dia terbang ke arah yang ditunjukkan oleh indera pencurinya bersama Eva. Hutan hitam itu luas sekali, tidak ada ujungnya, bahkan setelah terbang selama setengah hari. Namun, setelah beberapa jam, Es tiba-tiba berhenti karena matanya terbelalak saat melihat jauh ke depan. Eva juga merasakan sesuatu saat melihat ke arah yang sama, dan matanya terbelalak. Beberapa mil jauhnya dari posisi mereka akhirnya melihat ujung hutan besar ini, namun, apa yang mereka lihat, mereka sama sekali tidak menduganya. Karena di sana ada kegelapan tak berujung seperti angkasa, dan hanya dengan melihatnya saja, bulu kuduk mereka berdua merinding. Dengan gentar, Es tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Eva, itu bukan pintu masuk jurang surga ini, kan? Bab 1030 Ujian Kelas Tentara Klan Vampir 3
Itu bukan pintu masuk jurang surga ini, kan? If sama terkejutnya dengan S dan menjawab dengan ragu, kurasa tidak. Hampir mustahil untuk menyeberangi dua tempat dengan mudah. Aku tidak punya ingatan tentang ini. Mungkin saat aku menjadi lebih kuat, aku bisa membangkitkan ingatan itu. Tapi aku tidak bisa yakin sekarang karena ini adalah ujian, kurasa ini tidak ada hubungannya dengan jurang. S mengernyit sedikit, tetapi dia tahu pengetahuan Eva terbatas meskipun dia adalah keturunan abis sehingga dia tidak bisa menyalahkannya. Dia lalu melirik peta takdir, dan matanya menyipit. Meskipun peta takdir tidak menunjukkan medannya, peta itu tetap dapat menunjukkan bahaya yang ditimbulkan tempat ini bagi S. Hingga saat ini, area tersebut berwarna abu-abu, bahkan hutan hitam, namun jurang itu diwarnai hitam di peta takdir. Itu mungkin pintu masuk ke pengadilan yang sebenarnya atau semacam jebakan berbahaya. Aku menyelidikinya dari perbatasan, dan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, aku akan segera mundur. Setelah mengambil keputusan, ia memperlambat langkahnya, mendekati pintu masuk jurang, dan mendarat beberapa ratus meter dari tempat hutan hitam itu berakhir. Eva juga sangat waspada saat mengikuti S dari dekat. Dia bisa merasakan aura jurang yang pekat dari kegelapan di depan, dan aura itu semakin pekat saat mereka semakin dekat. S juga merasakan bahwa hukum kegelapan di sini sangat jelas, dan pemahaman kegelapannya yang mandek tiba-tiba mulai meningkat, yang sangat mengejutkannya. Tidak hanya itu, hukum yang terkikis oleh kegelapan juga mulai mengalami kemajuan. Tempat ini memiliki banyak hukum yang berhubungan dengan kegelapan. Bukan hanya hukum yang telah kupahami, tetapi ada juga beberapa hukum baru yang tidak kuketahui. Namun, kehadiran yang paling berat adalah hukum dosa. Jika aku tinggal di sini, aku mungkin bisa membuat kemajuan besar dalam memahami kegelapan. Aku mungkin bisa membuat kerusakan kegelapan mencapai 100%. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat mencapai 100%, itu pasti sesuatu yang baik karena sistem di balik ini. Saat S merenungkan tempat ini, mereka akhirnya mencapai tepi mulut jurang. Baru sekarang mereka bisa menatap kegelapan tak berujung, dan kedalamannya seolah tak berujung. S nyaris tak bisa mengintip di kedalaman 100 meter, dan indera pencurinya juga tampak terbatas hingga radius 1 mil, yang sungguh mengejutkan. S kemudian mencoba menggunakan kemampuan indera surgawi untuk melihat apakah ia bisa menemukan sesuatu. Saat S melepaskan indera surgawinya, dia dapat melihat kedalaman jurang, namun kedalamannya hanya 1 mil lebih dalam ketika indera surgawinya tiba-tiba berhenti dan tidak dapat bergerak maju apapun yang terjadi, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya, persis seperti indera pencurinya. Tetapi S bukannya tidak menemukan apa-apa, bukan hanya indera peruntungannya yang menunjuk ke bawah, dengan indera surgawinya ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada jurang terjal dengan kedalaman sekitar 900 meter dengan dinding jurang ini. Ucapnya kepada Eva saat dia juga menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki kedalamannya, tetapi dia bahkan lebih menderita daripada S. Eva terkejut, indera bawaanmu bekerja. Tidak, aku hanya bisa menggunakan 1% dari indera bawaanku. Jadi, kau mau turun? Tanya S dengan serius. Dia tidak menyuruhnya tinggal di sini karena dia tahu dia tidak akan mendengarkan, dan dia mungkin menjadi depresi jika dia mengira dia menganggapnya sebagai beban. Eva tidak bertanya lebih lanjut karena dia tahu tentang kultivasi ganda S, jadi dia pikir itu karena itu. Dia lalu mengangguk, baiklah, lepaskan. S tidak mengatakan apa-apa, dan seperti sebelumnya, dia menjatuhkannya karena dia masih dibatasi oleh hukum di tempat ini. Meskipun demikian, S juga merasakan bahwa batasan di sekitarnya menjadi lebih kuat, terutama saat dia turun ke jurang sekarang. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke permukaan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya mencapai tebing curam yang cukup curam dan hanya seorang petugas yang hampir tidak bisa berjalan di atasnya. Namun, satu langkah saja salah, mereka akan jatuh ke jurang. S juga merasakan kalau indera pencurinya masih terbatas mulai saat ini, yang membuatnya agak bingung. Tetapi dia menggunakan terlalu banyak ki untuk melawan batasan hukum, jadi dia harus mendarat, atau dia mungkin tidak dapat menanggapi bahaya yang tiba-tiba.
Ini tampak seperti jalan setapak. Tapi, kemana kita harus berjalan mundur atau maju? Tanya Eva sambil mengerutkan kening karena dia juga buta di tempat ini, dan aura jurang sangat pekat di sini. Es merasakan bahwa indera keberuntungan masih menunjuk ke bawah, jadi tidak ada gunanya mengikutinya, jadi dia memutuskan untuk maju. Pegang aku terus, oke. Jika kita merasakan adanya bahaya, kita akan segera mundur. Dia berkata dengan tegas. Eva mengangguk saat mereka mulai berjalan di lereng curam dengan dinding jurang yang gelap dan dingin. Setelah berjalan entah berapa lama, Es tiba-tiba menyadari sesuatu. Kurasa lereng ini mengarah ke bawah. Mungkin ini jalan yang benar untuk masuk lebih dalam ke tempat ini. Benar, aku juga baru menyadarinya. Sungguh tempat yang menyeramkan, aku bertanya-tanya cobaan macam apa ini atau siapa yang membangunnya. Eva menjawab dengan muram karena dia merasakan tekanan aneh sementara Es tampak baik-baik saja. Namun dia tidak memberitahuku. Karena tidak ada jejak cahaya, mereka berdua tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pada titik tertentu, Eva berkeringat sementara Es juga merasakan tekanan aneh sekarang. Tetapi hal anehnya adalah pemahaman Es terhadap kegelapan meningkat lebih cepat, jadi dia sedikit bersemangat. Kemudian dia akhirnya menyadari ketika tangan Eva tiba-tiba bergetar, dan napasnya sedikit tidak teratur. Dia begitu tenggelam dalam perasaan itu sehingga dia tidak memperhatikannya. Ada apa? Es akhirnya menatapnya dan menyadari bahwa dia menggunakan kultivasinya dan sedikit pucat. Tidak apa-apa, hanya tekanan dari tempat ini yang memengaruhiku. Aku baik-baik saja, jawab Eva sambil menahan tubuhnya yang gemetar. Tidak. Kamu tidak baik-baik saja. Mundurlah ke tempatku dulu dan pulihkan dirimu. Tempat ini mungkin akan memengaruhi garis keturunan jurangmu. Jangan khawatir. Setelah kamu pulih, kamu bisa kembali. Atau aku akan memanggilmu begitu aku mencapai akhir. Jadi, bersikap keras kepala tidak akan ada gunanya bagi kita. Es berkata dengan sungguh-sungguh. Eva menggertakkan giginya sebelum bertanya pada Flagi, alih-alih menjawab Es, hei. Bisakah kau melakukan sesuatu mengenai hal ini? Flagi menjawab, tempat ini sangat aneh karena dipenuhi dengan hukum-hukum aneh yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Bahkan makhluk-makhluk abisal yang lebih kuat pun akan kesulitan jika mereka datang ke sini. Seolah-olah ini sengaja dilakukan untuk mempersulit makhluk-makhluk abisal dan harta karun abisal. Meskipun aku bisa membantumu menghindari sebagian tekanan ini, itu juga akan memperburuk kondisiku. Dan aku mungkin akan tertidur lelap jika aku menggunakan kekuatanku terlalu banyak. Jadi, kau dapat memutuskan apakah kau ingin menggunakan aku di sini atau tidak. Tapi anak ini benar-benar membuatku terkejut, dia masih baik-baik saja meskipun semua pembatasan ini seolah-olah tidak berlaku padanya. Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Jika aku tidak menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Apa latar belakangnya? Eva mengerutkan kening karena tidak menyangka akan mendapat balasan seperti ini, lalu dengan dingin mengejek, kau benar-benar tidak berguna, ya. Belum lagi tidak tahu malu karena bertanya tentangnya setelah meremehkannya selama ini. Eva lalu menatap Es dan mengangguk setuju. Karena Flagi tidak berguna dan, seperti yang dikatakan, tempat ini tampaknya memiliki beberapa larangan aneh terhadap makhluk abisal, dia menjadi beban bagi Es dengan cara ini. Meskipun dia masih bisa mengatasinya, kinya akan segera habis, jadi tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Belum lagi, menggunakan Flagi untuk ini tidak sepadan karena Es masih baik-baik saja. Tetapi dia tidak tahu bahwa penilaian Flagi tentang batasan-batasan itu salah, dan jika orang itu bukan Eva, mereka tidak akan pernah mampu mencapai kedalaman 500 meter sebelum mati di sini. Es baik-baik saja karena kedekatannya dengan kegelapan dan otoritas. Batasan hukum ini bahkan membantunya untuk menghirup lebih banyak kedalaman kegelapan. Tapi bagaimana mereka berdua bisa melihat ini? Faktanya, tidak ada yang bisa. Setelah itu, Es tidak ragu-ragu dan mengirimnya ke tempat pencurinya, di dalam rumahnya, agar dia bisa pulih. Dia kemudian melanjutkan dengan perlahan sambil memahami kegelapan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, langkah kaki Es yang mantap tiba-tiba terhenti karena, di jalan yang curam itu, ada sebuah celah dalam dinding yang gelap. Gua buatan.